Okay, let's go. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program baru Tangpol yang ngobrol, ngopi, bola. Bola Iya. apa? Iya. Bener nggak? Ngopi apa? Ngopi nggak sambil ngopi? Ngopi. Ngobrolin bola sambil ngopi. Maksudnya gitu, ngobrolin bola sambil ngopi di program ngopi bola. Ya, sorry, baru pertama kali kita ya makanya masih ngapal. Semoga teman-teman yang nonton program terbaru ini bisa tercerahkan Yang atau nggak jadi gila lah. nggak jadi minimal gila ya, Nggak jadi kan? gila ya. Dimana kita ngobrolin bola, saya juga nggak terlalu pinter lah. Iya. Goblok. Bukan. Lebih halus. Ya sedikit nempel lah gitu. Tapi gua akan belajar dari kedua temen saya nih yang paling jagoin. Pura-pura jago sih lebih tepatnya. Pura-pura jago. Ya. Oke, nih ya kan. Apa nih? Kita ngapain nih? Ya kita Apa pasti dulu di sini- kenalan dulu. Oh iya, kenalan Nah. dulu. Sorry, kita lupa ya kan. Nah, gue mau kenalin ya di ngopi bola ya kan. Gue sebagai Ardi ya kan. Emang nama gue Ardi, bukan sebagai Ardi. Gue Ardi ya kan. Sebelah saya siapa? Oke. Oki. Sebelah kanan saya siapa? Gue Budi. Budi. Halo dong. Halo. Ya kan? Selamat malam. Jangan bosan-bosan ya, pantengin terus sampai selesai karena obrolannya sangat-sangat tidak Bermanfaat. Bagi yang udah tahu bola ya. Ya. Kalau yang baru mau mengenal sepak bola, lumayan lah ada sedikit Lumayan. pemasukan nih. Ya sengaja dapat insight baru dari kita lah ya. Dari Tuh. orang-orang awam Ya. gitu. Khusus pemula intinya mah gitu ya. Nah, Udah, ya, khusus bisa pemula. dibilang Untuk para begitu. suhu, izin. Oke Niki, aduh, bentar lagi kan kita mau menjelang Piala Dunia 2006 Amerika, Kanada, Meksiko nih, ya kan? Tanggal Iya. berapa sih tanggal? Mulai kalau 12. 15. 12 apa 15? 12. 12 sih di minggu depan lah ya. Iya. Minggu depan lah ya. Minggu depan aja lah yang pasti. Pasti ya. Kita lihat Nah. kalender dulu ya. Gini ya, kan banyak kan sudah ngomongin nih ya kan, prediksi calon favorit juara gitu. Iya. Menurut lu siapa Niki? Menurut lu nih mah? Gua sih masih megang Argentina ya. Lu Argentina Buat juara. buat juara. Buat juara tuh Argentina masih. Lu Bud? Kalau gua nggak tahu kenapa ya, lihat susunan pemain yang udah dipilih kemarin sama pelatihnya Prancis. Lu Prancis ya? Prancis. Berarti kita bertiga berbeda dong. Gua malah Portugal nih, favorit Portugal. juara. Karena gua ngeliat line up pemainnya lo. Bener nggak? Kalau gue pengennya sih Portugal, karena biar Ronaldo ngangkat piala nih di Piala Dunia terakhirnya. Tapi feeling gue kayaknya Prancis bro. Sorry Mayori nih, kayaknya Prancis deh. Ah, Kayaknya. ya pokoknya nanti kita lihat aja ya. Gua masih feeling gua sih favorit nih dari sekian banyak orang pasti Ya. favoritin si Portugal lah gitu Ya. kan. Karena maaf nih kan Messi udah ngangkat piala gitu Ya. kan. Karena Ronaldo Ya. ya kan. Makanya gua berpiling tuh orang-orang pasti ngefavoritin Portugal yang juara. Enggak ada dari semua tim, semuanya punya peluang nih kayak Portugal, mungkin Prancis, Belanda atau Jerman sekalipun ya. Tapi kenapa gue milih Argentina? Satu, pemain Argentina ini main kayak pakai hati di. Jadi- Emang yang lain pakai apa lagi? Enggak, lu ngelihat kalau Ronaldo main, kayaknya setiap pemain Portugal itu enggak kayak gua mau menangin Piala Dunia buat Ronaldo. Nggak ada api itunya di pemain-pemain Portugal. Beda sama Argentina. Argentina itu pemain-pemainnya kayak punya semangat buat gua mau menangin ini nih, kasih Messi sesuatu nih. Nah, apalagi ini kan di Piala Dunia itu nggak ada yang juara berturut-turut itu ya, 2 kali bisa mempertahankan itu. Paling terakhir tuh kayaknya udah hampir 50 lebih lah, 50 plus tahun ya Brazil ya waktu zamannya Pele. Nah selepas itu nggak ada yang bisa jadi juara bertahan. Nah gua feeling tuh dipecahin sama Argentina. Bahkan berapa kali lah peluang di tahun 298 itu kan 294 di Brazil, terus 98-nya Brazil masuk final tapi gagal sama Prancis. Itu selalu terulang tuh yang kayak gitu tuh, banyak yang terulang, gagal di final gitu. Argentina misalnya di 86 juara, 90 gagal sama Jerman. Tapi di sini nih harusnya pecah nih.
menurut gua ya, di sini pecahnya nih sama Messi. Jadi cerita Messi itu bisa disejajarin sama Pele karena satu-satunya orang yang bisa mempertahankan gelar selain Pele, Messi. Berarti PR-nya Argentina itu bagaimana bisa mempertahankan gelar ya? Iya. Gitu kan? Iya. Nah, lu kenapa Prancis, Bud? Oh, kalau dia ngomongin Argentina, pesaing terberatnya ketika dia juara siapa? Prancis dong. Oh, iya. Prancis itu juara 2018 kalau nggak salah, finalis edisi sebelumnya kan. Jadi kayaknya Prancis tuh bakal bikin Argentina agak susah buat juara, bro. Ditambah pemain-pemainnya lagi on fire nih. Setiap pemain Prancis tuh yang dibawa sama pelatihnya buat Piala Dunia itu lagi on fire banget di tim masing-masing. Terus ada di tim-tim yang gede-gede, bro. Itu sih feeling gua ya, kayaknya Argentina ya harus kerja keras sih kalau mau juara lagi. Ya, Masih ada Prancis. Kalau itunya benar, tapi nggak ngecilin juga kayak Portugal itu pemainnya kan serem ya. Tulang punggungnya PSG kan semua dari Portugal tuh. Lienha, terus siapa? Neves itu kan. Itu kan semua juara di Liga Champions 2 musim terakhir nih. Dan tulang punggungnya itu dari Portugal, tinggal ditambah lagi sama MVP-nya Premier League kan, Bruno gitu. Nah, itu juga bagus serem sebenarnya. Cuma itu yang bedain tadi menurut gua. Walaupun Portugal seram, Prancis seram, itu yang tadi punya sama dia main pakai hati itu. Bola kan nggak cuma main bola doang. Kalau jago mah jago semua gitu tim. Mau Real Madrid ada Mbappe jago-jago. Cuma mainnya kan belum tentu bisa sesuai apa yang mereka mau gitu. Betul. Tapi menurut gua sih ya nama Portugal ya kan, karena kita ngelihat si CR7 ini kan, mungkin Piala Dunia terakhir mereka Piala Dunia CR7 nih ya kan. Ya masa sih pada terakhir ini tim Portugal nggak mau inilah, maksudnya apa sih, memperjuangkan semaksimal mungkin bisa sampai final lah gitu kan ya. Karena ya kapan lagi gitu, nggak tahun ini mah gitu kan. Ya makan banyak Portugal juga sama sih tapi ya itu mungkin gua ngelihatnya nggak pernah nggak ngeliat Portugal itu kayak punya api. Beda sama itu ya, sama Argentina ya. Gua tahun 2002 itu Argentina pemainnya ampas, menurut gua ampas ya. Nggak ada pemain bintang lah selain Messi ya. Cuma bisa juara. Ingat di situ kan bisa juara. Pemain siapa sih? Alvarez. Ya kan? Nggak ada yang terkenal. Nah, 4 tahun berselang menurut gua udah pada matang pemain-pemain yang muda ini, kayak Molina gitu. Itu semua udah pada matang kan? Enzo juga udah pada matang gitu. Nah, itu nambah serem kedalaman skuadnya. Cuma kalau masalah bintang ya jauh antara Argentina sama Prancis, sama Inggris pun bintang masih jauh mungkin. Argentina tuh masih jauh walaupun Inggris nggak ada top kita ya. Dipanggil. Siapa nih? Gue masih mikir Maguire. Nah, iya. Oke. Itu ngaruh banget soalnya. Iya, itu ngaruh banget soalnya menurut gua. Dia main di Inggris tuh beda sama dia main di MU ya. Walaupun di MU juga sekarang bagus. Cuma Maguire itu kayak masternya defend MU Inggris sekarang, tapi nggak dipanggil kan. Agak aneh juga sih ya. Kata gua kalau ada Maguire mungkin ya ini belakangnya Inggris tuh lebih kuat aja sih. Sama ini jangan dilupain ada apa namanya bukan situs ya. Situs judul. Bukan judi. Pokoknya aku masuk kan statistik itu ya. Hype kan itu situs-situsan perusahaan statistik ya yang terakhir kali nebak itu katanya selalu benar ya di 3 edisi Piala Dunia kemarin selalu benar. Tahun ini dia nebaknya Belanda. Nah, itu sih kayaknya ngarang ya kalau benar sih. Nggak ini gitu. Itu Belanda itu bukan tim kuat menurut gua, masih tim kuda hitam. Belanda masuk jajaran di situ. Untuk membahas tim yang berpeluang nanti dulu ya, kita ngebahas Kans yang favorit banget nih, teman yang difavoritkan gitu kan di seluruh dunia orang pasti ini 3 negara ini difavoritkan jadi juara. Selain Argentina menurut gue yang bisa ngejegal ya sama aja Prancis, Portugal, Spanyol pun bisa menjegal ya. Kalau Brazil kita ya gue masih punya pedoman gini sih, nggak ada juara Piala Dunia yang pelatihnya negara lain gitu. Negara luar. Iya. Nggak pernah ditemuin, makanya kalau Brazil gue nggak masukin di situ. Kecuali Ancelotti bisa mecahin kutukan itu ya. Nah, tapi Ki, ya kan, kata lu kan Argentina itu kan bagaimana dia bisa mempertahankan gelar. Nah, menurut lu Argentina itu untuk mempertahankan gelar Piala Dunia sekarang itu seperti apa, Ki? Mereka ini kan tantangan dong, benar nggak? Nih, yang jeleknya Argentina ya dari tahun 2002, gua ngeliat Argentina tuh kalau main bagus, jujur main bagus ya, rapi.
Cuma ada sekitar misalnya 10 menit, 20 menit atau 30 menit nih main. Tiba-tiba hilang. Nah, Dari bagus main nih enak dilihat ya. Tiba-tiba tak anyap. Gampang kebobolan, hilang kendali. Nah, itu Argentina. Nah, kalau dia bisa ngilangin penyakitnya itu, wah itu serem Argentina. Di tahun 2002-an gitu. Misalnya kayak lagi lawan Australia, kalau lu nonton di 16 besar kalau nggak salah ya. Lawannya Australia ya, betul. Iya. Itu kan udah unggul 2-0 kalau nggak salah. Kebobolan kan satu Ya. di menit-menit akhir digempur terus. Argentina yang awalnya main serem gitu bisa kayak bukan Argentina gitu, kayak tim kecil aja. Sama kayak lawan Belanda udah menang 2-0, tiba-tiba hilang mainnya. Bisa dibalapin kan sama Belanda kan di semifinal itu kan, jadi 2-2 sampai adu penalti. Nah, itu Argentina. nah menurut lu gimana Bud? Untuk Argentina itu mempertahankan gelarnya nih ya kan? Karena negara-negara lain pasti pengen Merebut pengen dari merebut Argentina. Argentina. Enggak jauh beda sama Oki sih, kalau menurut gue emang ya bener yang dibilang juga. Kalau ngelihat Argentina main tuh kayak mereka mempersembahkan gelar tuh bukan cuma buat diri mereka masing-masing sih, kayak buat emang ini udah tahunnya mereka, performa pemainnya lagi pada bagus, ditambah Messi-nya itu loh. Iya. Faktor Messi itu membuat pemain-pemainnya ingin memberikan gelar buat Messi selain buat negaranya ya. Ya itu tadi, cuman ya kalau misalnya konsistensinya seperti di Piala Dunia edisi sebelumnya, peluang besar memang ada di Argentina. Tapi yang seperti gue bilang, ya negara lain gak bakal tinggal diam nih. Kayaknya lagi nyari celah banget nih buat ngambil Piala Dunia dari Argentina. Kan Argentina kemarin juara ya, tapi kan yang ngalahinnya Arab nih kan. Oh iya. Arab, ya kan? Iya. Mungkin ada tuh sih Arab, oh yang pernah dikalahin sama timnas Indonesia ya? Di Iya. kualifikasi ya. Kali gua bawa Iya, nih timnas. Iya iya iya. Iya. Nah, mungkin ada nggak sih mitos kayak gini? Kalau Argentina pengen juara lagi, kayaknya harus dikalahin Arab dulu. Nggak ketemu kan? Oke, ketemu ya. Enggak, Nah, enggak ketemu satu grup, Ki. enggak Gimana satu tuh Ki? Ya ketemunya di final ya. Kalau lawan Arab ketemu di final. Terus kalahnya lawan Arab di final, berarti Arab Enggak. juaranya kan? Karena Argentina ya kan yang juara kemarin dikalahin cuma Arab doang. Iya. Itu juara. Makanya Iya. kalau Argentina nggak ngalahin Ya itu namanya malah mental juara di. Oh. Lu kalah di pertandingan pertama ya nggak disangka-sangka lawan tim paling nggak diunggulin lah. Tim paling inilah nggak diunggulin, tim paling Sama kayak kejadian gua kalau nggak salah Euro ya, waktu Spanyol dikalahin Swiss di pertandingan pertama, tapi ujung-ujungnya juara dia di Euro itu. Tuh. Ya, Nah, emang kayak banyak gitu sih tim-tim cerita. gede yang kayak gitu. Jadi itu malah bounce back nih. Jadi mendingan kalah di fase grup menurut gua ya, kayak Argentina, Prancis mungkin mendingan lu dikalahin atau diimbangin, main jelek lah di fase grup karena dia bisa berbenah. Kalau udah masuk babak knockoutnya, kok malah serem kalau main jelek gitu ya. Kalau masih di awal-awal nih main jelek, lu tahu jadinya apa yang harus lu perbaiki, lu apa yang harus dibenerin gitu ya. Lu nggak harus gugur di situ jadinya. Apalagi pertandingan pertama, ada pertandingan kedua, ketiga, jadi udah malah bisa grafiknya bisa naik terus di tim. Nah kan gua kan nggak terlalu kenal nih sama tim Argentina nih gua taunya Messi doang nih maksudnya. Ya kan? Kebanyakan orang gitu sih. Gua taunya Messi doang masalahnya. Ya kan? Maaf nih ya kan, gua emang nggak terlalu pinter ngomong sepak bola, makanya gua pengen ngobrol sama dua teman saya ini gitu kan. Nah pelatihnya masih sama nggak sih? Masih Scaloni kan. Scaloni. Nah kalau misalkan permainnya masih sama Piala Dunia tahun kemarin, itu kan mensulitkan juga dong. Jadi tim-tim lain udah nggak bisa udah bisa baca Argentina. Apakah kemungkinan permainan seperti tahun kemarin? Ya nggak bakal Ngelihat pipa matchday mereka lah gitu. Iya, yang nggak bakal jauh beda sih. Soalnya pemain yang dibawa juga hampir sama semua ya, kecuali Di Maria mungkin kan, yang udah pensi. Sama backnya kan siapa? Otamendi kan yang udah nggak ada. Nah, itu mempengaruhi nggak tuh? Ya itu kan ada pelapis regenerasinya yang naik juga kan, orang beda, tapi menurut gua bisa ngegantiin lah kan. Kalau di Argentina ada yang naik tuh kayak Kopas ya, Ya. yang gacor-gacornya Ya, tuh ya. di Como. Terus ada juga pemain Madrid itu siapa, Mas Tantono tuh kan, Ya. baru-baru muncul ya. Itu bisa sih. Cuma gua nggak mau fokus ke Argentina juga sih. Ada beberapa tim itu yang memang layak juga sih, bukan berarti gua fokus di Argentina ya. Maksud gua gini nih. Tentang God ya, God Messi God gitu ya. Apa Messi pantas hanya dengan satu trofi Piala Dunia itu disebut God kan. Nah, itu yang harusnya menjadi pemicu sendiri gitu buat pemain-pemain Argentina buat nyembahin gelar lagi ke buat Messi gitu kan. Apa pantas gitu hanya satu Piala Dunia? Ya dia harus nyamain dong rekor Ya. Pele gitu kan. Bisa back to back juara gitu kan.
kayak Pele di tahun 58 sama 62 kan. Tuh. Itu sih. Nah, kita balik ke Portugal ya kan. Ini kan pertandingan Piala Dunia terakhir untuk CR ya kan. Semisalnya nih untuk Portugal bisa ngambil gelar Piala Dunia yang pertama ya. Kalau Iya, itu pertama. bagaimana kan Pertama. trik dan triknya? Selain Argentina yang akan berusaha memperjuangkan, Iya. mempertahankan, tapi kan kita ngelihat CR7 ya. Hmm. Nah, Portugal harus bagaimana nih di Piala Dunia tahun ini? Kalau menurut gue sih kolektivitasnya memang harus lebih ditingkatin lagi ya. Cuman ngelihat pertandingan terakhir, gue lupa tadi malam dia uji coba itu Ronaldo hat-trick bro. Ronaldo hat-trick. Jadi kayaknya emang Portugal ya is Ronaldo gitu loh. Ronaldo ya di Portugal gitu. Maksud gue kalau emang dia ingin permainannya lebih bagus lagi, harusnya tanpa Ronaldo harusnya mereka bisa bermain bagus. Cuman emang pada kenyataannya Cristiano Ronaldo masih jadi mesin golnya Portugal. Itu kan yang jadi masalah ketika Ronaldo misalnya tidak bisa bermain atau cedera di tengah-tengah pertandingan. Portugal harus bisa minimal punya lah striker atau pemain depan yang hampir setara sama Ronaldo lah untuk urusan cetak golnya. Itu sih kalau menurut gua. Jadi jangan terlalu mengandalkan Ronaldo, bro. Itu sih kuncinya kalau menurut gua ya. Portugal pengen bisa tampil lebih baik dari tahun kemarin. Berarti jangan Ronaldo sentris itu. Nah itu. Walaupun ya pada kenyataannya memang masih Ronaldo sih yang jadi goal getter. Apalagi di pertandingan terakhir uji coba kemarin dia nyetak 3 gol gitu. Ya itulah yang jadi permasalahan Portugal. Gimana kalau Ronaldo-nya tiba-tiba mungkin cedera di tengah pertandingan, dan itu harus segera nemu jawabannya tuh. Ya. Pengganti yang tepat, karena dari pemain yang dibawa juga sekarang kayaknya emang kebanyakan ya pemain bintangnya numpuk di tengah juga sih. Buat pemain depan kayaknya Portugal memang nggak terlalu banyak yang benar-benar bisa setidaknya hampir menyamai Ronaldo lah. Meskipun tidak menyamai ya minimal gol di klubnya itu dia punya gol yang bagus lah di setiap seasonnya gitu. Kan ada ini pemain Portugal yang di PSG itu siapa? Gonzalo ya, Ramos. Nah, Ya. itu lumayan tuh Ya. buat di Portugal. Ya buat mungkin dicoba ya nanti. Harusnya sih dia bisa lebih baik sih dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau Portugal sih gua malah ini nggak setuju. Kalau Ronaldo itu kayak udah masih superstar ya, masih kayak gitu ya. Ya Ronaldo is Ronaldo gitu ya. Kita sepakat gitu. Cuma di Ronaldo itu apa ya, nggak ada apa sih buat striker murni ya. Gue ngerinya Ronaldo ngamuk tengah jalan kalau ngeliat Ronaldo itu kalau main, iya nggak dumpan marah-marah gitu. Betul. Itu bikin timnya apa namanya nggak harmonis gitu, nggak enak gitu. Takutnya gitu doang. Bukan rahasia umum lah ya kan, yang terjadi di tim Portugal ya. Kan? Gitu. Sedangkan kita ya Ronaldo tetap Ronaldo, gue bilang kan, yang tajam gitu ya. Cuma kan secara fisik, secara kualitas gitu ya, ya bukan Ronaldo yang 10 tahun yang lalu gitu, bukan Ronaldo itu gitu. Kalau emang ketajaman ya Ronaldo tetap lah, nggak ada nomor 1 lah sampai sejauh yang pernah gue lihat, itu nomor 1 di dunia. Ya kan, ini kan mungkin harapan para fans CR7 ya kan, bisa tahun ini tuh Ronaldo bisa ngangkat Piala Dunia dan seimbang sama Messi kan gitu biasanya kan gitu. Mudah-mudahan Ronaldo bisa gitu ya. Iya, mudah-mudahan gitu ya kan. Kan kekurangannya Ronaldo cuman itu kan ya. Piala Dunia aja yang belum. Dia Piala Eropa udah, bahkan Liga Eropanya pun Portugal udah 2 kali sampai 3 kali juara lah gitu kan. Piala Eropa juga pernah kan. Ya. Jadi ya itu tinggal kurangi ya ini Piala Dunia ini sih. Nah, lu tadi kan Prancis juga nih Bud ya. Nah, itu Prancis gimana tuh menurut lu? Untuk sekarang nih Prancis, apakah bisa maju sampai pindah ketemu Argentina lagi atau bakal ketemu sama Portugal ini? Gitu? Sebenarnya sih kalau gue ngomong Prancis sama kayak Argentina juga, karena pelatihnya tidak berubah, skema dan gaya permainnya juga nggak berubah. Pemain yang dia bawa pun tidak terlalu banyak berubah. Mungkin ada 1-2 pemain baru yang dibawa. Dan pemain muda yang dibawa. Iya, penggantinya lebih serem gitu. Dan itu yang tadi gue bilang, ada beberapa pemain yang emang lagi on fire banget di klub masing-masing. Nah itu yang gue pikir orang sedikit menjauhkan Prancis tuh di situ. Tapi kan modalnya itu. Tapi kan ya di lapangan sekali lagi kan taktik pelatih kan yang main. Gimana caranya pelatih Prancis ini memaksimalkan bintang-bintang yang ada sih. Jangan sampai bintang-bintang ini keluar semua egonya, bro. Sama mentalitas ya, sudah betul. ada kan kalau Prancis. Mentalitasnya udah ada, juara udah, edisi sebelumnya juga finalis. Makanya gini, mungkin ya udah lengkap lah. Ini cara mikirnya pelatih Prancis ya. Deschamps nih cara mikirnya gini ya.
kita tahu udah terkenal pemain Prancis ini ego ya, kayak Mbappe gitu ya, pemain-pemain yang punya ego tinggi atau apa. Makanya dia selalu nyelipin satu nama di setiap pagelaran kayak Euro kemarin atau apa. Itu selalu satu nama pemain emasnya yang dibawa. Siapa kira-kira menurut? Dari Prancis. Mbappe bukan Mbappe. Kante. Nah, gua Kante. Salah udah Mbappe gua. Mbappe ya. Si Kayak baik hati. seenggaknya ada orang yang apa? Yang bisa kayak Leadership. kan ya. Nah, itu mungkin yang dipikirin Ya. sama pelatih Prancis buat ngeredam ego pemainnya. Ya. Dia bawa nih orang yang dihormatin gitu ya, bukan dihormatin secara sosok gitu. Ya. Lo ngelihatnya aja udah Iya. sungkan gitu, lu mau berulah ada dia. Bukan karena dia galak kan ya, Iya. justru karena dia nggak galak Nah. gitu, orang jadi hormat sama Iya, dia gitu, iya. pemain-pemainnya itu. Leadership bukan sih sebutnya leadership ya? Iya, leadership Aura. bisa aura leadership meskipun dia nggak galak kan. Iya. Mungkin itu ya alasan dia selalu bawa Kante ya menurut Iya. gue. Walaupun Kante sekarang udah main Di jauh Liga Arab kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Oke. Berarti kan udah sepakat nih ya kan 3 favorit yang bakal tahun juara dari Ya, kita nih mah ya, ya. bukan dari semuanya. Enggak, Tapi kalau 3 sih gua nggak masukin Portugal sebenarnya. lu yang gitu Ki, Enggak, gua masukin Spanyol lebih Ya, Spanyol lebih ya, salah. lebih. iya sih sebenarnya mah realistis aja ada sama berapa Spanyol. tim yang berpeluang juara juga ya. Itu Ya. salah satunya juga ada Spanyol, Prancis, Brazil dan Inggris. Ya itu kan feeling Ya. gua apa buat feeling juara ya. Ya. Tapi kalau favorit juara gua ngarep gitu yang juara, bukannya Argentina. Kalau gua favorit gitu yang gua mau dukung buat juara bukan Argentina. Nah, lu sebenarnya apa? Itu kan kita kan itu favorit Nah. juara nih yang tadi kita bahas Prediksi, nih. itu Prediksi. prediksi. Nah, favorit Prediksi juara juara. itu kan tiga Kalau negara itu dari favorit kita. gua sih lebih ini ya, gua ngandelin ini apa? Siapa? Ngarepin tim kuda hitam sih kayak Jepang. Pasti gua Jepang. Oh, Jepang itu Jepang. udah layak juara menurut gua. Udah layak ya. Iya, kemarin aja ngebantai Inggris. Iya, Inggris, bukan cuma Inggris sih. Brazil. Iya, Brazil, sebelumnya gila. tuh Inggris udah Ah, pernah itu. dikalahin, Ya Brazil. nggak jadi Gila. patokan sih lah namanya Ya, uji coba kan. ya. Cuma menurut gua Jepang udah ada di jajaran kontender kalau sebut aja ya. Ya. Kontender juara tuh udah layak. Kalau Udah. dulu kan cuma disebutnya tim kuda hitam gitu Ya. ya yang bisa ngacak-ngacak. Menurut gua Jepang udah masuk ke jajaran tim kontender buat sekarang. Berarti udah bukan level Asia lagi dia lah ya. Udah Dia kan udah bukan level Asia lagi. lah. ya udah Jauh bukan dia. Iya. udah bukan cuma roll aja gitu, bukan cuma pelengkap topping liga gitu. Kalau Ah. topping ajang gitu, bukan toppingnya doang. Sekarang mah udah jadi kontender serius Nah. buat Jepang ya menurut gue ya. Oke, menurut lu Jepang ya, lu punya Ya. tim favorit nih buat juara selain Argentina kan prediksi gue Prediksi ya, prediksi favorit semuanya pasti Ya. Argentina gitu Cuma kan. buat terfavorit Ah. gue yang gue pengen juara itu ya Jepang. Jepang, gua. Nah, lu apa, Bud? Lu Nggak apa nih sebenarnya? Enggak jauh beda sih. Sebenarnya gua mau ngomong duluan tadi, Oh. takut keduluan ternyata malam ini kita sehati ya. Oh. Meskipun gua nggak kontekan tapi emang Jepang sih, Bro. Jepang ya. Ya gua ngeliat Bukan masalah kita Asia ya. Oh enggak. Di pertandingan terakhir tuh waktu dia uji coba FIFA Match itu dia nggak selalu main kandang, Bro. Dia bisa ngalahin tim-tim besar di kandang Iya. tim-tim besar Iya, itu betul. gitu loh. Nggak cuma menang di kandang aja kalau feeling gua sih gitu. Seenggaknya gini deh, kalau Jepang juara, lu ada pride sebagai orang Indonesia. Gua dibantai 6-0 sama juara Piala Dunia. Jadi dibantainya itu kita nggak sakit-sakit banget deh. Ya. Ya. Ya, Oke. Betul. kita dibantai. Oh, ya sama juara Piala Dunia lah, nggak apa-apa. Nah, itu juga ada kebanggaan juga. Ya, benar. Benar gak? Tapi kalau gua mah sorry saya tuh nih ya, kalau gua mah dari dulu punya tim favorit, gua mah Nggak apa-apa siapa. Gua tim favorit gua Siapa? Spanyol dari kapan Spanyol. tahu. Spanyol gua, ya kan mau gimana juga Spanyol. Ya. Apalagi waktu tahun final lawan Belanda tuh. Ya, kan? oke. Final lawan Belanda, orang pada megang Belanda. Iya. Gue dulu nobar di Jakarta ya kan. Ya. Orang pada Belanda, gue sendiri Spanyol, sendirian gue Spanyol ya kan. Icon Orang banget prediksi tuh. Belanda yang kan juara. Dan akhirnya apa coba yang ketawa ya gue yang ketawa, hahaha gitu kan. Gue berharap tuh Spanyol tahun ini tuh lebih dari tahun kemarin gitu Ya. kan. Karena apa? Mereka udah punya modal, Bu, dia kan generasi mudanya ya kan. Ya. Terus dia kemarin habis juara Eropa 2024 modal dong ya kan. Tapi saya takutnya gini, ada yang juara Eropa tapi nggak bisa merebut Piala Dunia. Oh, iya. Kayak Gue kenal takutnya tuh. gitu, gue takutnya. Kayak Nggak, kenal tuh. Kalau- Kayak udah kutukan gitu dapat juara Eropa nggak bisa Oh. berbuat apa-apa Ya, di Piala ya. Dunia. Oh, nggak juga, Gue nggak takutnya gitu. Enggak juga. 3 edisi lagi ya gak masuknya. Kalau itu kan emang timnas apa sih juara kebetulan ya. Di 2020 itu kan juara Covid ya, juara kebetulan lah timnas itu. Cuma kalau kayak Spanyol bisa ada harapan back to back gak? Gua feeling sih bisa ada kemungkinan Spanyol itu bisa besar. Soalnya dia pernah ngulanginnya kan.
Di tahun 2008 dia juara Piala Eropa kan. Iya. 2010-nya dia Piala Dunia. Piala Malah Dunia. back to back buat Piala Iya. Eropanya. Jadi Iya. Eropa, Piala Dunia, Piala Eropa Eropa lagi lagi. 2012. Ya. Spanyol udah punya pengalaman itu. Kalau Spanyol masih punya kans besar sih buat juara. Oke, itu tadi kita ngebahas 3 negara favorit yang orang-orang bakal favoritin. Bukan ya. favorit, ya difavoritin semua orang. ya kan? Tebakan lah, tebakan dari kita itu gitu. Prediksi, ada- prediksi. kita itu ada Argentina, Portugal sama Prancis. Prancis. Dan favorit kita juga masing-masing ya. Oki sama Budi sama yang dijagoin Jepang buat bisa berbicara Come on, lebih. Samurai Biru, ayo bisa. Karena nggak ada Italia ya. Ya. Kalau Italinya ada ya gua pasti Italia lah. Ya. Kalau gua tetap dari kapan tahu gua Spanyol. Nah, untuk kita lanjut lagi ngobrol bola lagi, Ya. kita ngopi dulu. Oke? Ya. Oke. Ngopi dulu. Nah, Ki, Ya. kan sekarang tuh format Piala Dunia itu 48 tim ya? Iya. 48 tim. Kemarin kan 32. Menurut lu itu dengan format sekarang itu lebih menarik atau tidak sih? Kalau kita Oke, bahas, dulu. ya gua ya. Kalau ngobrolnya menarik buat kompetisi, gua bilang enggak. Udah pasti itu enggak ya. Kenapa itu? Ya ntar dulu ya. Gua jabarin ya satu-satu ya. Tapi Jadi- jangan nggak ada jabarin biasanya di papan skor nggak ada ya. Jadi kan kompetisi itu biasanya di sama berapa? 3-2 ya. 32. Awalnya kan 32. 3-2 jadi ke 4-8. Kalau buat secara kompetisi ini udah pasti nggak menarik soalnya banyak negara-negara yang lemah pasti ikut. Jadi keserapnya yang ikut ini banyak negara-negara lemah di. Jadi negara-negara kayak enggak kita lihat gitu ya antah berantah tuh bakal ada di Piala Dunia. Ya gua nggak bakalan kaget nanti di Piala Dunia ini skornya ada yang 7-8, gua nggak kaget kalau di Piala Dunia ini. Soalnya pasti ada yang jomplang jauh kualitasnya gitu. Jadi buat kompetisinya nggak menarik, terus nggak bakal ada grup neraka jadinya kalau di situ. Kalau yang sekarang ya, buat chance ada grup neraka itu nggak ada, soalnya grupnya juga jadi nambah panjang kan. Jadi tim-tim kuat menyebar gitu. Tapi ada untungnya buat negara-negara yang lemah, yang nggak biasanya susah buat masuk Piala Dunia. Jadi chance buat masuk Piala Dunia juga bagus. Jadi nggak ada plus minusnya lah ya. Nih, minusnya mungkin kompetisinya nggak seru, cuma plusnya buat negara-negara yang mungkin Indonesia gitu ya, peluang terakhirnya pun masih ada kan sampai kita playoff. iya. Iya gitu. Kita kalau nggak ada Patrick SpongeBob sih nggak mungkin ada harapan ya Buddha. Ya, mungkin. udah optimis banget gua ya. Aduh, anjing, Jadi sayang nggak banget Patrick lah. kayak Indonesia aja nggak mungkin punya peluang sampai ke playoff segitu kan. Kalau Iya. misalnya cuma diambil 4 Betul. dari Asia kan itu ditambahin gara-gara ngebakaknya kontestan lagi kan. Nah gitu menurut gua. Nah, menurut lu gimana, Bun? Menarik atau tidak dengan format 48 tim ini? Kalau dari sisi pertandingannya, gue membenarkan juga karena bukan nggak mungkin nih kita ngelihat skor-skor yang gede banget sih kalahnya. Kok bisa segede gitu kalahnya, karena emang kualitasnya kan jauh juga kan, apalagi nggak ada tim besar yang kemungkinan besar bertemu. Pas Di grup kalau ya? lu lihat di Di grup fase ya? grupnya tuh, Iya. ya kayaknya kalau di fase grup tuh kayaknya nggak ada, ini udah pasti lolos nih dua negara ini gitu kan. Kalau dulu kan tuh udah pasti ada grup nerakanya, ada tiga tim besar yang ada di satu grup. Kalau sekarang tuh kayak kita bisa nebak sendiri nih di grup ini siapa yang lolos, karena kalau ngelihat dari pembagian grup itu kayak rata banget sih, rata banget. Justru yang agak sedikit mungkin mengkhawatirkan ya grupnya Belanda, malah yang ada Belanda sama Jepang itu tuh. Ya itu pun itu kan itulah gitu. Ya itu pun Belanda sama Jepang gitu, nggak bakal kita Ya, ngeliat kayak ya. Jerman sama Spanyol satu Ya. grup gitu kan, nggak kayak gitu gitu. Tapi kalau dari segi guanya sebagai penonton sepak bola yang selalu emang mau nonton sepak bola dengan, kalau Piala Dunia ya entah tim manapun itu, kalau emang ada waktu pasti gua tonton. Itu sangat menyenangkan bro, nonton sepak bola tuh setiap hari ada tuh selama hampir 2 bulan tuh menyenangkan sekali ya bagi gua nih pecinta sepak bola gitu. Cuman ya itu tadi jadi banyak tim-tim yang mungkin kalau ketemu nanti tim gede tuh skornya besar gitu. Kalau dulu kan ya besar tuh paling 3 itu udah paling besar lah. Kalau sekarang tuh udah ya bisa 5 bisa 6 mungkin ya. Oke nih. Tapi menurut lu Ki sama lu Bud nih kan, ini pandangan gue ya kan. Ya. Dengan 48 tim ini kan, euforianya itu akan semakin meningkat, bener nggak?
Oh kalau itu pasti, Ya kan? pasti itu. Kan kalau di Indonesia kan kulturnya beda loh ya Ya. kan. Di kita masih punya tim-tim unggulan masing-masing walaupun negaranya Indonesia. Ya, ya. Kalau terbanding balik dengan negara-negara lain, mereka mah ngapain sih gue dukung Italia, gue ngapain sih gue Spanyol ya kan? Tapi dengan tim-tim mereka masuk ke Piala Dunia, bener nggak? Ya, Itu kan meningkatkan rasa lebih antusias lagi menonton Piala Dunia Ya, ya kan? Apalagi betul. tim Eropa ya kan, ibaratnya ngapain sih gue dukung ini, main negara gue sendiri, negara gue masuk nih ya, Ya. gitu kan. Kita mah kultur Indonesia kan itu yang luar biasa kan, kita tuh punya tim negara favorit masing-masing gitu kan. Makanya ini apalagi kan dengan adanya negara baru yang masuk Piala Dunia, pasti kans bikin kaget bakal ada. Ya bisa Ya, aja Argentina kalah sama tim yang Betul, baru masuk betul. ya kan, bener nggak? ya. Gitu. Karena Menurut lu gimana Ki? Kejutan itu ya kalau menurut gua nggak mungkin nggak terjadi sih, karena setiap edisi Piala Dunia itu selalu ada kejutan ya, tim kecil entah itu nahan tim gede atau bahkan ngalahin ya. Bahkan Jadi batu sandungan lah ya. iya, kita sempat inget juga, gua lupa yang edisi berapa yang Korea bisa ngalahin Jerman, itu di pertandingan penentuan Jerman loh. Korea bisa ngalahin Jerman 2-0, dramatis banget. Itu pelatih siapa sih, Bud? Ya, itulah pelatih tercinta kita yang sudah Aduh. keluar itulah. Kalau lu nggak bahas itu sih, gue jadi balik flashback lagi. Enggak, sebenarnya gua nggak ke situ, cuman ya kebetulan itulah pelatihnya gitu. Dan ya Tercinta lu itu mah gua mah enggak. Tapi kan kalau bilang Korea kan bukan kontingen pertama lah, Oh, dia enggak, udah sering enggak. lah. Ya, udah sering. Kalau negara sekarang kan Iya. ibaratnya buset. Ada kalau nggak salah yang masuk itu yang negara baru yang masuk apa? Kayak Kurakau. Iya. Ini ada nih KPRD. KP Verde, Kurakau. Korakau yang bekas dilatih sama si ini kan Ya, itu dia. Itu Jordan lolos juga kita Jordan, lolos. Mas. Jordan ya? Jordan baru Uzbek ya? Uzbek baru deh kayaknya ya. Hah? Kalau nggak salah Uzbek baru masuk. Nah, gue penasaran sama Uzbek nih, ya kan? Uzbek kan dia ibaratnya udah di Asia juga lumayan lah ya kan, dari tim undernya sama Ya. seniornya ya. Ya. Kita pengen lihat nih dia masuk di level Piala Dunia seperti apa. Hmm. Kalau di Asia ya ditanya lah, ya Ya. mungkin saingannya cuma Jepang, Korsel, Arab itu sebagainya mana ya kan. Nah, menurut lu gimana Uzbekistan di Piala Dunia? Ya, Menurut lu, Ki? Uzbek sih ada peluang buat apa sih bikin kejutan ya. Hmm. Buat mungkin gua kota-kotanya dulu nih tim-tim yang menurut gua ya susah lah buat bikin kejutan ya, kayak KPRD mungkin, terus Jordania. Itu menurut gua ya nggak susah buat punya kans buat bikin kejutan. Tapi kalau Uzbek tuh ada peluang dia buat bisa bikin keberatan gitu. Ya. Uzbek tuh sama kayak Uzbek Austria tuh, itu menurut gua ya pelatihnya Austria kan lumayan serem tuh ya. Siapa? Ragnik ya. Ragnik ya. Itu kan lumayan serem. Menurut gua tim-tim yang kayak gitu masih peluang, makanya gua kata-katakin kan. Ada yang misalnya menurut gua ngampas lah, bakal ngampas kayak Kurakau itu, menurut gua bakal ngampas itu ya. Yang mudah-mudahan nggak dibantai-bantai banget gitu di Piala Dunia. Ada juga yang kayak Uzbek itu masuk jajaran yang bisa aja gitu ngerepotin, bisa jadi kuda hitam gitu. Uzbek Uzbek ya. Uzbek ya. Nah, menurut lu Uzbek kayak gimana nih? Itu kan pernah oke nih di Piala Dunia, sekarang Uzbek akan sedikit Dia lawannya bisa apa aja sih, bersuara Kak? gitu kan. Dia lawannya apa sih? Harusnya sih sebagai tim yang lolos langsung ya, karena mungkin kalau nggak salah di juara grup ya. Kalau gua nggak salah Uzbek juara grup dan dia lolos langsung ke Piala Dunia. Kalau predikatnya dia peringkat 1, harusnya ya minimal nggak dibantai lah. Tapi kalau soal kejutan, ini jelas tim yang potensi bikin kejutannya gede. Iya, Karena kalau dibilang dia hampir sedikit menyamai Jepang kalau di Asia. Gue ngeliat sih beberapa tahun ini ya ke Ya. belakang itu kualitas sepak bola Uzbek itu sangat meningkat. Ya. Tapi lumayan berat sih buat grupnya, dia lumayan berat ya. Ada Portugal, ada Kolombia ya. Ya. Hmm. Sama satu lagi tuh dokter Kongo kan. Daerah apa sih? Dokter kan. Kongo ada Kongo juga. Iya. Ya mungkin kalau buat lawan Kongo masih ada chance gitu ya. Buat Kolombia sama Jepang ya 60-40 lah buat peluang Uzbek. Makanya menurut gua Uzbek ada peluang, cuma buat berbicara kita bakal jadi kuda hitam banget gitu ya, kayak Belgia misalnya- kemarin gitu ya. bukan apa yang kemarin Maroko ya, Maroko. Oh, Maroko. kayak Maroko yang kemarin kayaknya susah sih. Kita berharap lah tim-tim Asia jauh gitu, cuma kita juga harus realistis gitu ya, nggak harus, jangan mentang-mentang kita lihat kuat gitu ya, kayak timnas gitu, dan mentang-mentang kita lihat kuat Iya. seolah-olah udah kayak rajanya gitu, udah bisa harus lolos atau apa. Iya. Menurut gua gitu. Nah, Ki, Bud, dengan format 48 tim ini, apakah beban fisik pemain akan meningkat? Beban fisik pemain nih akan meningkat. Menurut gua enggak ya, menurut gua ya mungkin cuma plus 1-2 pertandingan kan.
Jadinya beban pemain tuh meningkat malah ke arah ini sih, mainnya di daerah Amerika ya. Kan dengan pertandingan sangat panjang nih kan. Ya Kan paling kan meningkatnya cuma 1-2 game gitu ya. Menurut gua nggak bakalan fisik, nggak bakalan terlalu ngaruh sih. Kan maksudnya aturan kan dari 32 besar terus ke 16 besar kan, di knockout 8 besar cuma 3, 4, 5, 6, 7 paling banyak 7 kali main ya. oh, Paling nambah 1 pemain gitu. Jadi nggak terlalu ngaruh menurut nggak gua. terlalu ngaruh ya. Iya. Menurut Ya. lu gimana? Nggak beda jauh sih. Kalau buat fisik pemain kan Kayak rawan cedera sama iya, banyaknya iya. tim yang bertanding dengan banyaknya tim 48 Nah. tim dengan torehan itu 104 pertandingan gitu. kurang ya. lebih 104 pertandingan. Ya. Kalau menurut gua ini justru di sini kejelian pelatih nih dilihat. Dia kan pasti bawa ke situ pemain-pemain yang menurutnya paling bagus di negaranya. Ketika dia terlalu sering memainkan pemain itu aja, itu rawan cedera dong. Ya. Menurut gua pelatih ketika unggul 1 atau 2-0 misalnya, itu sudah mulai harus mikirin pemain mana yang harus diganti, pemain mana yang stay di lapangan. Kalau menurut gue itu, jadi strategi pelatih ini nentuin banget Tar, ke pertandingan berikutnya, buat pemain siapa yang bakal diistirahatin, pemain siapa yang ditarik di pertengahan pertandingan. Jadi ini murni strategi pelatih nih. Kalau mau pemainnya tetap fit di pertandingan ke pertandingan, harus tahu pemain mana yang harus ditarik ketika unggul 3-0 misalnya. Pemain mana yang harus ditarik, pemain mana yang harus stay di lapangan. Kalau menurut gue sih gitu ngakalinnya. Nah, juga apakah benar nih tim-tim besar tuh akan lebih mudah untuk lolos di fase grup? Ya Piala Dunia selalu ini ya, selalu bikin hal yang menarik ya. Kadang apalagi nih mainnya di Amerika kan, Amerika, di benua- Kanada, dan Meksiko. Ya di benua Amerika. Di benua Amerika itu selalu ada kayak kejutan kan. Tim-tim yang biasanya diunggulin tiba-tiba melempem gitu. Itu sering terjadi. Kalau menurut gua hal kayak gitu masih ada kemungkinan buat tim-tim besar bisa aja kepleset gitu ya, masih bisa aja. Soalnya nih sejauh ini yang bisa berhasil kan kita lihat rata-rata juara ya. Juara di benua Amerika itu baru sekali pecah doang kan. Biasanya semua dari Amerika Latin kan. Jadi kalau main di benua Amerika yang juara selalu negara Latin kan. Cuma baru sekali doang yang di Brazil 2014 juara Jerman. Jadi sebelum-sebelumnya kalau Piala Dunia ada di Amerika, juara Amerika, negara Amerika gitu ya. Argentina atau Brazil dan Uruguay gitu. Jadi kesiapan mental dari orang-orang Eropa bisa nggak main di benua Amerika itu doang. Kalau ada apa namanya, ada statistik ke situ berarti ada masalahnya di fisik ya, fisik dari Iya, pemain-pemain di Eropa gitu. Nah, lu Bud, bagaimana? Apakah benar dengan 48 tim ini tim-tim besar akan lebih mudah lolos di fase grup? Kalau sejauh ini yang gue lihat di hasil drawingnya sih, gue feeling gue 80% tim besar tuh pasti lolos. Kalau ngelihat yang tadi gue bilang, kayaknya yang agak sedikit berat tuh di grupnya Belanda. Jadi yang satu grup sama Jepang gitu, sama Tunisia, gue lupa satu tim lagi. Tapi kemungkinan besar harusnya ya, kalau feeling gue Jepang sama Belanda yang lolos harusnya. Kalau dari grup yang lain kayaknya aman-aman aja deh. Kayaknya mereka bisa lolos gitu. Nah, tadi gua sedikit menarik nih omongan Oki. Biasanya kalau Piala Dunia itu misal di benua Amerika, dan itu akan juara negara Amerika, dan tahun kemarin baru di Patriot Jerman ya. Iya, Nah, sekarang kan top Piala Dunia di Amerika lagi. Apakah tim-tim negara di Amerika akan bisa lebih bersuara kayak Brazil? Ya mungkin terus kayak sebagainya. Apakah mereka akan, wah ini di gua nih akan bagaimana menurut lu? Iya, pride-nya ya. Ya, pride-nya. Pride dari mereka ya. Mungkin ya kita kalau ngomong Amerika di luar dari Eropa yang punya peluang juara cuma 2 tim ya kan. Brazil sama Argentina. Udah dilepas apa. Jadi kita malah ngerucutin apakah Brazil sama Argentina itu punya kesiapan mental buat juara nih. Di situ yang jadi bebannya mereka. Buat Brazil punya pelatih yang punya mental juara, tapi apa pemainnya sama gitu. Kalau buat Brazil, tapi Argentina kan udah pernah juara bertahan ya, mental juara udah ada. Udah harus bisa. Jadi menurut Oki itu ya negara di bagian Amerika itu yang akan lebih bersuara itu Argentina sama Brazil. Nah, menurut lu bagaimana? Sebenarnya sih Piala Dunia diselenggarain di Amerika ini, kalau lu bilang peluang besar nggak sih tim-tim Amerika bagus? Peluangnya gede. Kenapa? Karena pertama
penonton udah pasti gampang dong buat datang ke lapangan. Pasti gampang. Dukungan pasti akan penuh. Cuaca lebih mendukung. Ya, gitu mereka udah apalah gitu cuaca yang ada di situ, udah tahu banget gitu kan cuacanya. Ditambah di fase grupnya pun kayaknya tim-tim tuan rumah ini kemungkinan besar lolos ya. Karena nggak terlalu ribet juga di fase grupnya gitu. Kanada kayaknya juga lolos, Amerika, Meksiko juga, apalagi kan tiga tim ini selain Kanada ya, 2 tim ini kayaknya udah langganan Piala Dunia lah. Mungkin yang agak dipertanyakan mungkin Kanada kali ya, karena gue juga belum tahu banget nih permainan Kanada kayak gimana. Cuman kalau dari harus bilang sih kayaknya 3 tuan rumah ini lolos dari fase grup gitu. Kanada ya. Ya lolos. Kayaknya Kanada juga lolos. Ya biasanya sih tuan rumah ya harus dilolosin, harus dilolosin lagi. Kalau Meksiko kan emang sering banget lah Meksiko tuh bikin kejutan ya di edisi-edisi sebelumnya juga. Cuman biasanya kan karena sebelum-sebelumnya formatnya itu masih ada dum neraka, kadang nggak bisa lolos gara-gara itu dia kegencet di negara-negara yang emang bagus gitu kan. Nah sekarang tuh peluang mereka buat melangkah jauh kayaknya gede banget, ditambah animo sebagai tuan rumah kan, itu kan nguntungin mereka banget. Pasti mereka tampil habis-habisan lah di kandang sendiri gitu lah. Kalau menurut gue sih gitu. Nah, tapi gue tadi sempat menarik juga. Oke, ngomong ini pasti banyak nggak bakal aneh dan nggak bakal kaget kalau bakal banyak gol-gol ke tim kecil ya, 7-0 sebagainya ya kan. Nah, apa ya? Apa sih? Apakah emang hal itu akan benar terjadi atau mungkin malah prediksi kita akan salah? Oh, ternyata tim kecil itu bisa menahan tim besar. Jadi nilai-nilai kecil, nilai kebobolan lebih besar, angka besar itu malah nggak ada. Bisa nggak sih? Kalau gue sih nggak ngelihat itu, nggak bisa ya, nggak ada, bukan hal yang ini ya, Mustahil atau nggak mustahil gitu ya. Cuma kalau by statistik itu, by data, ngelihat kita negara-negara non unggulan gitu, negara-negara kecilnya lawan tim besar itu gapnya jauh kita gua nggak ngelihat itu gapnya dekat gitu ya antara mereka. Gapnya jauh. Misalnya Kurakau gitu ya. Kurakau itu masih selevel sama Indonesia lah. Gua bilangnya masih selevel lah sama. Iya, kemarin kita pernah latih tanding sama dia, Pak. Ya, selevel lah ya. Hitungannya jadi selevel ya sama Indonesia. Salah pelatih aja kita mah. Nah, kita pas dia selevel gitu, kita lihat Indonesia lawan Jepang aja bisa dobrak-abrik sejauh itu gitu ya. Apalagi ntar mereka dia ketemunya negara-negara Eropa besar gitu. Ya itu data-data dari situ yang gue bilang dia bisa jadi bakal terbantai gede gitu. Bukan dobrak-abrik sama mereka, dobrak-abrik sama adadian mereka. Hei, halo bang, ngapain bang? Gini emang. Bisa ke tengah nggak bang? Ke tengah. Kasih lihat motornya merek apa? Lewat aja ini mah. Ini nggak ada jalan ya bang di sini bang? Nggak ada pak, nggak ada. Buntu nih? Nggak ada, Ya nggak ada bang. Allah. Mau ngirim apa sih bang? Ngirim bang? Halo, Tahu, Bang. preman? Oke, Tahu. terima kasih kalau gitu mah diterima. Baru mau nelfon preman, bawa tahu kagak jadi Ya, gua. ya. Kagak jadi gua marah-marah. Enggak, hari ini libur aja dulu. Ini gimana ini? Nggak ada jalan ini bang. Emang ada yang nunggak, Pak? Oh, Kalau ada ini rangginang bang. Nggak ada kopinya. Pak, emang ada yang nunggak motor di arah sini? Itu dia tuh nyari orang tuh. Perasaan di sini jalan nggak ada di Topinya map. suka pakai topi dongker gitu. Jalan nggak ada di map, tapi motor lewat, gua aneh. Oke, maaf ya. Tadi di season tadi ya ada hal yang tak terduga, yaitu Budi. Siapa sih Budi tuh? Gue sih udah ngeduga dari jauh kayaknya bakal begitulah. Iya, gua mau ngusir, dikasih ginian gua ya, mau gimana gitu ya. Iya. Ya udahlah, Ya terima sudah kasih. lah. Terima kasih Bang Bang Apri. Bang Thank Apri you. yang tadi tuh Bang Apri yang lewat ya kan. Betul. Dipotong ya kan, dipotong. Baru mau marah dikasih beginian ya sudahlah. Oke, nah, kita lokasi obrolan kita, podcast kita itu lagi di rumahnya Bang siapa? Dani sangat tampan. Bang Dani belum kesini, pengen aja mungkin pengen lihat Bang Dani kayak gimana gitu kan. Produk Cipayalun yang terdampar di Kampung Kecok. Nah, oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang menarik atau tidaknya format 48 tim di Piala Dunia tahun ini ya. Nah, sekarang tuh pemain mana sih yang wajib kita tonton di Piala Dunia tahun ini, Ki? Gua ya. Menurut lu dulu nih, pemain mana nih yang wajib kita tonton?
Gua nggak ngomongin yang mainstream lah. Ya. Ronaldo, Messi kan udah mainstream. Itu mah udah biasa lah itu. Kita pengen ada wonder kids anjing, bahasanya wonder kid Oh. anjing. Wonder Kid pemain muda itu dari Portugis atau dari Meksiko ya, siapa itu namanya gue lupa gitu. Cuma kalau gue nyatet kan ada pemain-pemain juga yang tua sama seumuran Messi, Ronaldo yang Ya. kayaknya jadi Piala Dunia terakhir ya. Benar. Satu nama sih yang gue mau lihat. Apa? Siapa? Ochoa. Coba. Ochoa dari Meksiko ya, dia juga sama kan main Piala Dunia dari 2006. Itu pokoknya Kiper coy. iya kiper. Oh, Guillermo Ochoa. Oke. Nah, iya Gue itu pikir kan pemain baru Nah, gitu. Itu kan apa namanya? Legendnya lah ya kayaknya ya. Ya, legend Meksiko main di terakhir Piala Dunia terus mainnya di rumah sendiri kayaknya. Iya. Gue mau ngeliat dia sih, mau nonton dia. Lu Bud apa Bud? Harus nyebutin satu nama apa lebih? Ya lebih, boleh lebih, boleh satu nggak masalah, ya kan. Pemain yang wajib ditonton di Piala Dunia selain Ronaldo dan iya. Messi. Entah itu superstar baru, apakah terjadi ada wonder kid, ada apa yang bikin wah ternyata ada pemain ini nih di Piala Dunia ini. Oh sama satu lagi, gue mau motong Putros. Lu motong-motong aja. Iya Putros, gue lupa ada. Oh iya pemain kemarin Putros ya. ada Putros ya Iya, kemarin iya, aja apa sih bahasanya kalau bahasa gini tuh Bud? Apa tuh? Apa sih kalau Ngetekin. ngetekin apa sih di iniin apa sih maksudnya Kenapa emang? dikantongin lah bahasanya. Oh. Dikantongin sama Putros pemain Spanyol itu ya kan. Oh, Gua gitu. mau ngedukung Irak di mana ya? Ya, Iya. Spanyol dilawan kemarin ya kan. Tapi itu Spanyol juga Ya. nggak serius, Sama mainnya Putros. nggak serius. Ada Putros Iya benar Putros. Selain membanggakan Ochoa ya. satu kita Ya. sendiri, ya kan. Oke, selain tadi ya Putros. Oke, Putros, lu ya. good. Kalau nyebutin lebih dari satu ya, kalau satu dulu, gue nungguin Kenan Yildiz sih. Kalau gue ya, bukan karena gue fans Juventus, bukan karena emang di Liga Italianya dia lagi dibilang gacor juga enggak, cuman kayaknya dia menonjol banget ya tahun ini. Kenan Yildiz. Kalau dari yang lainnya nunggu ini deh, Haaland. Alan ya. Ya gue nunggu aksinya Erling Haaland yang bikin Italia gagal lolos. Jangan dibahas lagi, Bud. Kan Ya tapi gue dukung lu justru tahu yang nggak negara yang langganan Piala Dunia yang bisa hat-trick nggak masuk Piala Dunia cuma Italia loh. Iya. Yang lain Terima kasih, itu pujian apa sih? itu nggak ada lu san Itali lu, nggak ada lu ya kan. Juara Eropa nggak masuk, Ya. ya kan kemarin juga nggak masuk. Yang diharapkan wah dengan pelatih si ini gitu Ya. kan, udah permainan udah oke ya. Ya. Ya kepleset. Gak apa-apa lah 2030 ya, insya Allah Italia ya. Nah, Oke. jangan Jadi, sampai kuartrik Ya. ya. Kuartrik atau apa itu bahasanya ya? jadi Kenan Yildiz sama Erling Haaland. Dua nama itu sih yang gua nantiin banget. sama Haaland. Ya. Oke. Kalau gua tetap ada di pemain Spanyol. Pedri gua. Oh, bukan. Pedri Rodriguez. Oh, kirain lu mau ngomongnya Amal, Bro. Oh, enggak lah, apanya Lu amal? apaan? Lo jangan gitu, ntar jadi pencetak gol terbanyak gimana lo? Ya, Pedri ya, jadi pengen gua Pedri. Pedri. Oke, Gua pengennya oke. Pedri ya kan. Karena apa ya? Ya menarik aja gitu kan. Ya, Kalau Yamal kan oke dia anak muda yang skillnya lumayan lah. Cuma Ya. gua nggak suka gaya hidup dia. Oh ya. Ke dia gua nggak Ya siapa tahu seiring berjalannya waktu, dia kan masih muda juga ya. Ya. Siapa tahu lah dia memperbaiki attitude-nya nanti. Oke. Kalau di luar Spanyol ada nggak yang lu tungguin? Ya. Di luar Spanyol pemain muda. Kroasia bukan pemain muda ya, cuma ini pengen nonton kayak ya Luka Modric. Piala Dunia terakhir juga kayaknya. Yes, Luka Modric apa? Ya. Pengen lihat Luka Modric ya kan, Ronaldo terakhir, Luka Modric terakhir, gitu kan? Ya. Itu. Sayangnya Lewandowski nggak masuk ya. Iya. Coba Lewandowski masuk tuh ya, kayak keren banget deh. Piala Dunia terakhirnya Lewa. Nah, terus apa ya? Menurut kalian berdua nih, Oki dan Budi ya kan, yang bakal jadi kandidat pemain terbaik di turnamen kali ini siapa nih? Ya, sebutin ya. Pilih lu belah apa? Tergantung juara kan, kalau pemain terbaik biasanya dari tim juara ya. Bisa semuanya seluruh lah ya kan, yang Iya, bakal iya. jadi pemain terbaik lah. Kita kupas satu-satu ya tim ya. Kalau misalnya juara Prancis ya paling besar ya Mbappe ya. Kalau misalnya Prancis Prancis sampai sih. final lah misalnya, Iya. ya Mbappe peluang besar lah. Ya. Kalau Argentina ya nggak ada yang bisa disebut selain Messi kan. Messi tetap, walaupun Messi cuma di tengah lapangan doang gitu, ngeliat gitu. Ngenggok. Ya pressure Messi ya beda lah. Ah, Lu Messi megang bola walaupun lambat ya tetap Messi gitu. Iya benar. Jadi Sorry nih buat fan Messi gue tadi gitu ya. Emang mainnya gitu, nengok tiba-tiba ke depan gol aja. Anjing. Messi itu pressure-nya gitu kan. Jadi lu megang bola udah deg-degan dulu gitu, kalau tim lawan udah pasti deg-degan Messi megang bola.
Terus kalau dari Portugal gue bukan Ronaldo, maaf nih ya, tapi Vitinha sih. Vitinha misal Portugal juara gitu ya. Ya. Jadi yang punya kans itu gue nggak bisa nyebutin, soalnya kita prediksi siapa yang juara dulu kan kalau pemain terbaik gitu. Spanyol ya siapa Spanyol ya? Sama Tengil. Sama si Pedri sih. Gue Pedri ya? nggak ngeliat Yamal. Nggak ngeliat Yamal ya? Yamal spesial, cuma belum waktunya kayaknya ngegendong itu. Iya, kalau masih dari tipikal mainnya kayak gitu ya Bud ya, mainnya kayak gitu nih ya kan, dia nggak bisa menurunkan tensi emosi dia, keegoisan dia, ya kan. Sama gue tambahin mungkin kalau top skor ya, gue tetap Haaland misalnya dia ada di 16 besar gitu ya, atau 8 besar gitu, tetap dia kayaknya bisa jadi top Tapi skor. Haaland Norway itu pemain tengah atau playmaker siapa? Kan si Haaland kan tergantung penyuplai bolanya ke Haaland. Kalau penyuplai bolanya Ada Odegaard kan? ya. Tapi kalau Odegaard cedera nanti gimana? Ya enggak lah mungkin kalau skemanya benar. Tapi negara dengan klub beda loh. Nah, dari pencapaian dia di fase grup itu ya bisa Italia bisa dibantai Italia 2 kali ya, bukan tim yang lumayan lemah gitu. Kalau buat fase grup lolos doang mah gampang, makanya misalnya dia main sampai di lolos dari fase grup kan ada tambahan 1-2 game kan. Ya. Ya Haaland kemungkinan besar bakal top skor. Menurut gua sih itu. Berarti 3 loh. 3 ya? Apa? Tadi 3. Kalau apa? Yang kandidat bakal jadi pemain terbaik. Oh iya itu tergantung negara antara Mbappe, Vitinha atau Messi ya. Kalau itu yang juara dari 3 negara itu. Nah, lu Bud, apa Bud? Kalau harus nyebut gua nggak bisa nyebut banyak deh ya. Kalau nyebut banyak kayaknya emang banyak yang bisa disebutin, tapi kalau gua nyebut 2 aja deh. Kalau mungkin Prancis yang juara ya sama kayak kayaknya Mbappe. Ya kalau gue justru lebih ke Spanyol aja deh. Nggak apa-apa gue bilang Yamal deh. Yamal ya. Iya. Yamal suka Palestina soalnya. Gue nggak tahu ya gimmick apa enggak, tapi dia Ya, emang gue akuin itu, cuma gue gak hidupnya doang, gue gak suka. Gue itu mah gue dukung ya kan. Tapi ini kan hal yang baik gue dukung. Ya tapi ini kan gue ngertinya ke sepak bolanya. Ya. Ke sepak bolanya kayaknya kalau nggak Mbappe Yamal. Oke. Kalau gue sih juga nggak jauh beda ya, kalau misalkan Prancis yang juara ya kan ya mungkin 80% atau 90% yang bakal ke Mbappe. Tapi kalau gue pribadi jujur gue pengennya sih di luar dari superstar gitu loh. Ya. Gue pengennya orang baru gitu yang dapat penghargaan ini gitu loh. Sebenarnya pengennya sih bukan orang-orang yang tadi kita sebut, ada pemain baru yang tiba-tiba jadi pemain terbaik gitu. Itu lebih seru tuh kalau kayak gitu. Nah, kalau gua juga ada 3 ya kan. Itu kalau Prancis yang juara ya mungkin Mbappe. Terus kalau misalkan Spanyol juara sama kayak apa sih, kayak Oki ya Pedri itu ya kan gua harapin. Terus kalau yang misalkan ya juara dari benua Amerika kayak Brazil, Vinicius Ya oke. Oh iya kita lupa ya nyebutin dari tuan rumah gitu. Dari Siapa tuan rumahnya? Amerika. Ada McKennie bro. Oh iya begini ya. Ada McKennie bro. Oh ya, gua kalau boleh Piala Dunia di Amerika ya kan, tapi jangan American Express. Yalah, gua lagi sensi. Nah. MVP-nya bakalan ini Donald Trump. Ih. Itu. Oke lah, ngopi dulu aja ya. Biasa belum ngopi. Ngopi dulu aja. Ngopi lagi guys. Kita ngopi lagi guys. Nah, aduh, tadi kita udah ngobrol ya dari favorit juara di Piala Dunia tahun ini, terus pemain-pemain terbaik, prediksi, ya, terus kuda hitam dengan format 48 ini bagus atau tidak, menarik atau enggak gitu kan. Nah, untuk penutup pembahasan obrolan kita yang sambil ngopi-ngomongin bola ini, nah berhubung juga kopi mau habis, ya kita akan tutup dengan pembahasan terakhir nih. Nambah lagi kopinya. Itu mah tergantung tuan rumah ya kan. Tuan rumah gaul lah bikin kita cari pembahasan kayak gimana ya. Aduh, pusing saya mah. Apalagi saya yang ibaratnya tidak terlalu tahu sepak bola tapi taunya ngobrol untuk calon ngidul doang gitu ya kan. Insya Allah abis ini jadi punya pengetahuan banyak. Pengetahuan ya. Tadi gue juga chat GPT sebenarnya sama. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Yang namanya juga belajar ya. Dan buat teman-teman juga yang nggak sependapat sama kita bisa komen aja, komen, terus jangan lupa like, loncengnya dinyalain ya kan, klik, jangan lupa follow juga Tangerang Volume ya kan. Komen juga boleh siapa yang bakal juara, boleh nggak apa-apa siapa yang bakal hujat aja boleh ya. Hujat juga. Oh silakan, hujat tapi jangan saya. Boleh silakan, dua teman saya ini emang senang dihujat, boleh. Pokoknya kalau pembahasan dari 1 sampai 1
saat ini nggak ada yang masuk ya, yang emang jangan dimasukin gitu kan ya. Oh ya, sekedar omongan, obrolan dan prediksi. Obrolan tongkrongan aja kalau kita. Tongkrongan dari orang-orang yang nggak terlalu ngerti sepak bola tapi pengen sok ngobrol sepak bola gitu ya, Ya, gitu. Boleh lah dibilang Dan izin buat para pundit-pundit yang udah suhu ya kan, gitu aja ya kan, khusus buat pemula ini mah. Nah, biasanya gini kan, di gelaran Piala Dunia ini biasanya ada ciri khas, adat, budaya ataupun ada hal-hal unik. Misalkan ada warisan yang selalu diberikan Ya, gitu selalu kan. diliatin lah di dunia dikenang ya. Itu gimana? Apakah di tahun Di sini ada ya? Di sini ada atau tidak? Kemungkinan besar setiap Piala Dunia punya cerita unik sendiri ya. Kayak kita jabarin gitu. Di Piala Dunia 86 kita ingat sama gol soloran sama gol tangan Tuhannya Maradona gitu ya. Di sebelah burung ada Klinsmann yang diving kan. Terus di 94 tendangan Baggio yang terbang ngenain burung gitu. Lu ngeliat si GPT kan tuh etik Nggak, kan? nggak. Gila. Enggak, dia udah ngapalin tadi 2 hari. 2 hari Sama dia ini nih ngapalin. mungkin di sini memori buat tim Kolombia cukup ini ya, cukup kelam ya. Di tahun 94 kan Piala Dunia ada di Amerika. Waktu itu ada pemain Kolombia yang ditembak kan, habis gol bunuh diri ditembak. Kita ingat dulu. Ada yang namanya siapa ya? Kalau nggak salah siapa kayak mafianya Kolombia, siapa namanya? Ayam mafia Kolombia. Ya siapa namanya? Oh, gue lupa lagi. Gue lupa, gue Namanya- nanya chat GPT boleh nggak nih? Iya, iya. Escobar pasti pakai Ya, Escobar. iya, iya. Escobar ya. Andreas Escobar Iya. kalau nggak salah namanya itu. Gue sih inget Apa SS-an. pas bunuh diri dia di apa namanya? Balik ke Kolombia kan dibunuh. Nah, ini sama Piala Dunia di Amerika, Kolombia juga main gitu ya. Ini Iya. ada lumayan membekas lah mungkin dari mereka ya. Betul. Apalagi salah satu tuan rumahnya Meksiko nih, yang Ya. kemarin lagi panas-panas juga ya kan, juga, ya. Ada itu ya. apa sih bahasanya yang ya gituan, Mafia lah, mafia ya berhubung itu. Dan ngeri juga sih sebenarnya, ngeri ya, takutnya ya Ya, di Meksiko ya, terjadi ya, hal seperti itu. mungkin akan berbekas di timnas Kolombia akan berbekas ya di tahun 94 sama main di Amerika ya, ada pemain yang ditembak ya. Setiap Piala Dunia pasti ada cerita-ceritanya, mau itu tandukan Zidane kayak Ya itu yang paling gue inget tuh tandukan Zidane. nah ya kan suka ada ya di bola itu Yang pasti tiba-tiba nyundul, tuh ya kan. Tuh. ya pasti ada Tim kan siapa sih itu? di- Siapa sih lawannya tuh? Ini kayaknya nih yang tadi dibahas dari tadi Wah, nih. lu pakai gitu? Iya. Astagfirullahaladzim, Budi. Kirain- Gerah sih dibahas dulu, jadi Oh, jadi gue perlihatkan lah karena gerah banget. Barbar. Insya Allah 2030 nih ada Iya sih, emang walaupun gua bareng timnas Indonesia. ya, walaupun gua kesel juga sama Italia ya kan. Ya. Kenapa kesel Anda? Hah? Kenapa kesel? Karena ya kan pada saat itu gua ngejual apa, gua pegang Prancis. Prancis sebenarnya. kalah ya. Ya gara-gara Ya nggak apa-apa dah. Kan habis itu nanti Prancis bagus kan. Kan udah dapat 2018. terus ada juga sebelum yang di Prancis sama Italia, gua ada yang waktu namanya Piala Dunia Korea Jepang tuh. ya, Ah. Yang sampai babak belur gitu Ya. kan. itu kan ada yang terkenal juga golnya Anjungan di menit akhir kan itu sampai dia di ban Dihujat sama fans-fansnya Italia. Bisa sampai nggak Mana boleh. lagi main di Liga Italia Padahal lagi itu waktu lagi itu. bagus dia ya ya. sampai nggak boleh main lagi di Perugia kan di Liga Italia. Itu kan setiap apa namanya, setiap Piala Dunia tuh Ada dramanya ya. ada cerita-cerita yang terus dikenang gitu. Apa yang terakhir tuh kan kita pertama kalinya Messi kan, cerita yang paling ini kan paling diingat kan pertama kali Messi dapat Piala Dunia kan. Nah ini di Piala Dunia ini mudah-mudahan ada juga, entah itu cerita Ronaldo dapat gelar atau apa mungkin nanti ya. Ya. Kita mudah-mudahan di sini ada cerita Apakah Piala Dunia. Ya. tim kuda hitam yang akan berjuara kan kita nggak tahu kita nggak juga. tahu apa mungkin pertama kalinya tim dari Asia gitu bisa Betul, juara. kayak Jepang. Mudah-mudahan ada cerita di balik Piala Dunia ini. Kalau jatuh gitu, hah, lu pakai Ya di situ sih pasti ada sih, kayaknya ada sih di Piala Dunia, soalnya identik itu Piala Dunia pasti ada cerita yang kayaknya kalau Piala Dunia tuh nggak ada intrik atau drama seperti itu kayak agak kurang ya. iya pasti ada. Ada, kurang. Mau itu di Brazil 71 kan ada aja gitu. Iya, itu di luar Yang- prediksi nah, gua iya. tuh asli. Tonton Itu gua kan Brazil anjir. pasti ada kan. Padahal Yang- pemain yang- lagi bagus-bagusnya itu dia. Nah itu Kayaknya tuh kekalahan paling nyelekit ya. Iya. Kalau ditanya ke pemain Brazil kayaknya mereka jawab Masalahnya itu sih kan kayaknya. sebelum bergulirnya Piala Dunia di Brazil itu kan dia menjuarai apa sih? Yang 2-3-nya itu kalau nggak salah ya. Ah iya. Sebelum Piala Ya, Dunia. Neymar zamannya Heeh, Neymar itu. Tapi pas Piala Dunianya malah 2010 kan Olimpiade yang ya kalau nggak salah. kalau di 2010 kan yang paling dikenal apa? Jabulani ya.
Bolanya, iya. Iya, sama lagunya kan. Itu untuk pertama kalinya bola gitu yang viral kan. Iya. Bolanya yang viral pasti gitu. ada kan yang diceritain. Sama itu kan, sama lagu kan. Sama ini Pupujela ya yang berisik di Afrika. Ya, itu Oh, bener. iya. Waktu Afrika kan, Iya. berisik banget tuh. Salah satu warisan, tapi kesini-sininya malah nggak ada yang pakai sih. Emang spesial Afrika aja kayaknya ya. Mudah-mudahan lah ada cerita entah lagi Piala Dunia atau tiba-tiba Amerika mau perang gitu kan. Oh, iya. Mudah-mudahan ada Tapi ya ceritanya gitu. perang gimana orang yang bikin perang? Oh, nggak apa-apa lah. Ya lanjut. Kalau gua ini kan pertama ya Piala. Kalau gua nggak mau bahas yang kemarin karena udah hamoki semua. Iya. Mungkin yang Piala Dunia kali ini nih warisannya adalah bisa jadi tahun berikutnya, bukan nggak mungkin ya, bakal ada lagi 3 tuan rumah. Ini kan pertama nih Piala Dunia tuan rumahnya dari 3 negara. Iya. Terus fase grupnya kalau bisa sih jangan nambah lagi ya, segini udah cukup lah gitu. Yang mungkin bakal jadi drama juga, ini bakal jadi tahun terakhirnya bintang-bintang kan. Mungkin akan jadi perpisahan yang menyedihkan juga buat Cristiano Ronaldo, Luka Modric. Lionel Messi, Luka Modric, Kevin De Bruyne. Pasti ini bakal drama banget lah Piala Dunia kali ini. Ya, Piala Dunia ini mungkin era terakhir. Ya, bintang-bintang benar. itulah gitulah. Jadi ini bakal membekas banget sih kayaknya Oh, iya, Piala benar Dunia ya. kali ini gitu. Selain debutannya juga banyak. Pasti bagi debutan-debutan nih berkesan gitu loh buat debutan-debutan. Nah, bagi yang mau pensiun juga ini pasti jadi sesuatu yang drama banget lah di akhirnya. Kayaknya itu sih warisannya yang bakal kita ingat. Oh iya iya. benar. Kayaknya sih itu sih kalau dari gua ya. Dan apakah ya kan dengan era mereka yang sudah akan hilang ya kan, sepak bola dunia akan lebih menarik atau akan tidak semenarik era mereka setelah Piala Dunia ini? Kecil kemungkinannya ya. Kita soalnya nggak munculnya bintang-bintang bola di 5 tahun 3 tahun belakangan udah nunjukin kalau bola itu udah agak Karena kan sekarang itu kan didominasi sama Ronaldo Messi. Beda waktu zamannya sebelum ada Ronaldo Messi ya, itu mungkin waduh kita nyebutinnya banyak banget ya kan. Salah satunya dari Italia juga banyak ya kan, terus dari Inggris sebagainya. Ibaratnya bintangnya enggak 1-2 doang yang ibaratnya Ya. patokan Messi Ronaldo. kalau sekarang malah susah buat nyari bintang itu buat bola dalam waktu dekat sih. Bola ya susah juga, kita bakal melihat event itu bakal banyak bintang gitu. Soalnya di liga-liga juga nggak menghasilkan banyak bintang gitu di liga-liga Eropa. Berapa striker doang yang paling kita ingat yang sekelas Haaland tuh berapa doang gitu, masih bisa hitung jari gitu. Kayaknya sih susah buat bilang kedepannya bakal lebih seru daripada era-era sebelumnya. Betul. Ya pokoknya masih ya semoga Piala Dunia tahun kali ini membuat kesan yang baik dan sepak bola lebih menarik kembali ya kan, walaupun era Messi dan Ronaldo akan sudah berakhir di tahun Piala Dunia. Kita berharap ada gantinya juga ya, karena bintang sama icon tuh kan kadang beda ya. Kalau lu ngomongin bintang banyak, bintang sepak bola sekarang banyak, tapi icon sepak bola tuh kayaknya nggak terlalu banyak deh ya. Kita berharap sih ada ya pemain yang emang setidaknya ya meskipun nggak sama tapi kualitasnya bisa hampir mendekati Messi sama Ronaldo. Tapi ada yang bilang ini ya, ini kalau salah dikoreksi aja ya, kayak kita ujiannya kalau itu pasti ada remedial Ya. Biasanya kalau orang-orang kayak gitu tuh mungkin lahir 1 tahun sekali. Iya itu sih yang agak bingung juga. Buat nemuin pemain-pemain kayak ya Ronaldo, Messi kan kayaknya agak susah juga ya buat nemuinnya. Kita nggak tahu 5 tahun atau 3 tahun dari sekarang kita belum tentu dapat juga kan bener-bener god yang kayak mereka gitu. Jadi ya kita berharap sih ada lah ya. Kalau bisa dari Asia, gue pengennya sih dari Asia ada yang bisa sehebat mereka sih. Oke. Nah, itulah ngobrol ngopi bola tadi yang dari tadi kita ngebahas ya kan. Semoga dari bahasan kita ini ada yang bisa mencerna ya, ada yang bisa mencerna ya kan. Walaupun ya mungkin sulit untuk mencerna ya kan. Tapi kita sudah berupaya untuk menyampaikan sebaik mungkin ya kan. Itu kan prediksi kita ya. Prediksi Ya, kan bisa prediksi salah. Harapan kita juga gitu. Beda-beda kalaupun beda sama netizen atau penonton ya nggak apa-apa lah. Bisa komen langsung. Ya. Bisa komen. Misalkan, wah, Saran Bang, masukan ya. saran dan masukan kurangnya kayak gini. Kita misalkan, Bang, itu om atau Bang Budi kayaknya kalau podcast lebih baik tuh mukanya diapain gitu Ya, kan. ditonjokin maksudnya apa gimana gitu ya. Nggak apa-apa dah. Oh, Bang Ardi kayak gimana gitu. Bang Oki kayak gimana gitu. Rencananya bintang tamu paling pengen siapa sih? Oh, bintang tamu pengen apa nih?
influencer, atlet kah sepak atau bola apa? deh, sepak bola deh. gitu. Kalau lu pengen. Kalau pengen nyambung ya sepak bola. Kalau pengen nyambung sepak bola, gue sih pengen ini. Gue tuh Bebas, mau dari tim apa aja bebas. gue tuh pengen tuh ngobrol sama Ronaldo. Ronaldo Mana coba? eh Ronaldo botak. Ronaldo botak. Itu. Ya, Ronaldo botak nggak apa-apa. Cuman yang mungkin bisa kita datangkan itu pun agak susah. Mungkin Ronaldo Kuateh kali ya. Ya, kita semoga ya bisa kita datangkan ya. Yang main di Iya, kemarin ya. iya. Tapi nggak apa-apa, itu harapan ya, namanya Kalau lu- harapan mah kalau lu bebas. siapa? Kalau gua lokal aja kali ya, nggak mau ini. Bambang Pamungkas aja deh yang mungkin udah jelas lah gitulah. Obrolan juga pasti berisi banget sih kalau ada BP di sini gitu. Kalau Oki Kalau gua jaga gawang ini neraka sama Gupron. Ya, oke. Untuk penutup kali angkat ini, tangan, kalau itu angkat tangan. untuk penutup kali ini, Angkat apakah tangan. Mama Gupron akan bersuara di Piala Dunia tahun ini? Ya, ya. Dadah. Oke, sekian dari kami ya kalau ngobrol bola sambil ngopi ya kan. Bye. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.